Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bisma Rahmat Jojo Sumarto. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi induksi elektromagnetik dengan menggunakan simulasi dari FET. Nah, FET ini adalah sebuah situs yang dimiliki oleh University of Colorado, di mana ada banyak simulasi-simulasi pembelajaran untuk berbagai mata pelajaran seperti fisika, kimia, biologi, dan lain-lain. Pada kesempatan kali ini, yang saya akan jelaskan akan meliputi percobaan Faraday mengenai kumparan dan magnet batang, kemudian hukum Lenz, kemudian cara menentukan arah arus induksi, kemudian perumusan hukum Faraday, induksi diri, generator, dan transformator. Langsung saja kita masuk ke bagian pertama, yaitu mengenai percobaan Faraday. Nah, mungkin si Michael Faraday ini telah melakukan beberapa percobaan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas percobaannya yang menggunakan kumparan dan magnet batang. Nah, ini percobaannya. Nah, jadi di sini ada satu batang magnet, dia ada kutub utara dan kutub selatan. Kemudian di sini ada kumparan, dan kumparan ini terhubung ke voltmeter. Dan ada juga lampu di sini kebetulan. Nah, yang ditemukan oleh Faraday adalah sepertinya magnet ini mempengaruhi kumparan ini. Di mana kumparan ini kalau kita lihat di sini sebenarnya dia tidak ada sumber tegangan, jadi dia tidak mungkin menyala, namun kalau kita menggerakkan seolah-olah magnet malah mempengaruhi kumparannya, sehingga pada kumparan malah muncul arus listrik. Nah, munculnya arus listrik ini tentunya berasal dari adanya suatu tegangan yang muncul. Nah, berarti sepertinya magnet ini telah menyebabkan munculnya gaya gerak listrik atau tegangan pada arusnya. Nah, ini mungkin cukup aneh ya. Pada zaman itu belum terlalu mengetahui mengenai hubungan listrik dan magnet. Tidak hanya kalau magnetnya dekat saja, magnet ini bisa masuk ke dalam kumparan dan dia akan menyebabkan gaya gerak listrik yang sangat besar, sehingga lampunya menyala dan tegangannya pun sangat besar, sehingga voltmeter ini langsung menyimpang sangat besar ke kiri atau ke kanan. Nah, itu yang ditemukan oleh Faraday. Faraday menemukan bahwa magnet sepertinya bisa menyebabkan munculnya suatu gaya gerak listrik. Di bab sebelumnya, mungkin kita telah mempelajari bahwa listrik ternyata bisa menimbulkan magnet. Dan ternyata Faraday menemukan bahwa magnet juga dapat memunculkan listrik. Tapi, nah, listrik kan bisa menghasilkan medan magnet. Kemudian medan magnet bisa menghasilkan listrik. Berarti apa mungkin misalnya listrik menghasilkan medan magnet, kemudian medan magnet menghasilkan listrik lagi, kemudian listrik kembali menghasilkan medan magnet sampai seterusnya? Ya, sebentar dulu. Kita belum tahu apakah yang dihasilkan itu, kalau memang mungkin akan terjadi berulang seperti itu, apakah akan benar menambahkan dan saling memperkuat atau mungkin malah berlawanan ya. Kita belum tahu misal ada arus listrik, kemudian memunculkan medan magnet. Kemudian medan magnet itu munculkan arus listrik lagi. Nah, kita belum tahu apakah si arus listrik yang kedua ini akan memperkuat atau malah menghambat atau melawan arus listrik yang pertama. Nah, ada dua kemungkinan ya antara kedua itu, apakah mereka saling memperkuat atau mereka malah berlawanan. Kira-kira akan searah atau berlawanan ya? Nah, coba kita simak. Satu-satu kita coba bayangkan bagaimana kejadiannya kalau memang seperti itu. Jadi kita coba yang searah dulu. Nah, hal pertama yang akan terjadi adalah nah, seperti yang kita temukan tadi, magnet
menyebabkan GGL atau gaya gerak listrik atau tegangan. Nah, ini disebut GGL induksi karena kalau magnet memunculkan listrik atau listrik memunculkan magnet itu disebut induksi karena mungkin tidak biasa ada hubungan antara listrik dengan magnet yang mereka yang dimana listrik menyebabkan suatu pada magnet atau magnet menyebabkan suatu pada listrik yang mungkin padahal mereka dua hal yang berbeda ya, tapi bisa menyebabkan, makanya disebut induksi. Nah, ini ada magnet yang menyebabkan GGL induksi pada kumparan seperti yang tadi. Kemudian kalau memang searah, si GGL yang muncul ini dia akan munculkan medan magnet lagi. Nah, si medan magnet ini kan memang kita anggap searah. Medan magnet ini akan searah dengan magnet yang medan magnet sudah ada. Kemudian sehingga medan magnet yang sudah ada ini jadi semakin kuat. Kemudian setelah menjadi semakin kuat, berarti dia menjadi lebih menghasilkan lebih banyak GGL dong. GGL-nya jadi bertambah dan listriknya menjadi lebih banyak. Kemudian magnetnya juga menjadi makin kuat karena listrik menyebabkan magnet. Kemudian magnet nambah listrik nambah magnet itu akan sangat berlebih listriknya. Ini energi gratis. Jadi padahal kita berawal modal listrik saja yang tidak seberapa tuh, ternyata dengan fenomena ini sepertinya kita dapat hasilkan listrik yang banyak sekali gitu. Dan dengan listrik yang banyak sekali itu nilai GGL induksi itu menjuta hingga dia besar sekali dan kumparannya meledak karena tegangannya sangat besar. Padahal tadi tidak terjadi seperti itu. Dan ini tentunya berlawanan dengan hukum kekalahan energi ya, karena ya energi itu tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan. Nah, tapi ini energi gratis gitu. Yang tadinya hanya modal listrik sedikit saja ternyata bisa menghasilkan listrik yang tak terhingga jumlahnya. Nah, itu sangat bertentangan dengan hukum kekalahan energi. Kita tidak bisa memundurkan energi begitu saja gitu, harus dikonversi dari yang lain. Ya, dan tadi juga tidak meledak kan kalau di eksperimennya tadi. Nah, berarti mungkin ini sepertinya bukan searah. Tapi ayo kita lihat yang berlawanan arah. Nah, kalau berlawanan arah, maka yang pertama ya seperti yang tadi, ada magnet batang, dia menyebabkan GGL induksi pada kumparan. Kemudian si GGL induksi itu dia kembali menghasilkan medan magnet, tapi ternyata berlawanan arah dengan medan magnet yang awalnya. Jadi medan magnet yang di awal itu malah dilemahkan. Nah, kalau medan magnet searah itu melemah, berarti sama saja dengan medan magnet yang berlawanan arah tuh makin kuat. Kemudian si medan magnet yang lawan arah yang makin kuat, berarti arus listrik yang berlawanan arah juga semakin kuat dong. Nah, setelah si arus listrik berlawanan arah ini makin kuat, maka akan menimbulkan lagi medan magnet. Namun karena medan magnet yang dihasilkan itu berlawanan arah, jadi yang diinduksi atau yang dihasilkan itu adalah medan magnet yang searah. Jadi berlawanan dengan arus listrik yang berlawanan arah. Nah, karena ada medan magnet searah yang bertambah, sehingga akan muncul lagi arus listrik yang searah. Jadi saling melawan gitu. Tadinya ada arus listrik searah, kemudian muncul arus listrik berlawanan arah yang melemahkannya. Kemudian muncul lagi arus listrik searah yang dia muncul lagi gitu. Nah, ini akan terus terjadi karena ya kalau kita lihat si arus listrik yang searah itu juga dia menghasilkan juga medan magnet, dan medan magnet ini juga berlawanan arah karena tadi kita sudah sepakat ini dalam keadaan berlawanan arah. Maka ya ini akan terus terjadi. Jadi ulang lagi dari poin ke-7 ke poin yang ke-4. Ini akan terus berlanjut sampai si arus listrik dan keadaan magnet itu akan jadi stabil. Nah, ini tentunya ini tidak ada masalah ya, tidak ada masalah energi gratis seperti yang tadi, dan hukum kekalahan energi juga tidak dilanggar, tidak ada hukum lain yang dilanggar, jadi ya sepertinya ini kejadiannya. Dan ternyata memang benar seperti ini. Jadi
medan magnet yang dihasilkan oleh listrik yang tadinya dihasilkan oleh medan magnet ternyata berlawanan arah dengan medan magnet yang sebelumnya. Nah, ini telah dirumuskan dengan nama hukum Lenz. Hukum Lenz ini bisa diringkas bila suatu medan magnet menghasilkan geger induksi yang kemudian menghasilkan arus listrik, dan arus listrik tersebut menghasilkan medan magnet, maka medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik tersebut akan berlawanan arah dengan medan magnet yang telah menghasilkan geger induksi atau arus listrik tersebut. Jadi ada medan magnet menghasilkan listrik, kemudian listrik itu menghasilkan medan magnet yang berlawanan dan medan magnet yang awal. Nah, ini namanya berasal dari fisikawan yang namanya Emil Lenz yang dia menemukan hal ini. Oke, tapi sejauh ini kita sudah sepakat bahwa ada medan magnet yang dia bisa menyebabkan adanya arus listrik, selayaknya arus listrik bisa menyebabkan munculnya medan magnet. Jadi kita juga telah sepakat bahwa meskipun adanya fenomena ini, itu tidak mungkin kita bisa langsung dapatkan energi gratis dari listrik menyebabkan magnet, menyebabkan listrik, dan sebaliknya, itu karena ternyata yang dihasilkan adalah berlawanan. Nah, tapi bagaimana cara menentukan arahnya? Misalnya kalau ada magnet batang utara yang masuk ke kumparan, itu kira-kira dia arusnya ke kiri atau ke kanan ya? Nah, ini ternyata tidak sembarang ya. Kita mungkin tidak peduli, yang penting ada magnet mendekati atau gimana, berarti akan muncul listrik gitu. Ya, memang seperti itu, tapi kita juga dapat menentukan ternyata arusnya itu akan kemana gitu. Dan voltmeter juga atau galvanometer juga, itu dia akan menyimpang kemana ketika dilakukan pendekatan magnet ke arus atau kumparan. Nah, jadi langkah pertama untuk menentukan arah arus induksi itu pada percobaan Faraday itu, yang pertama kita bayangkan bahwa kumparannya itu juga merupakan suatu magnet batang. Nah, mungkin ini agak aneh, tapi ya untuk trik ini kita bayangkan si kumparan ini juga merupakan suatu magnet batang. Tapi kita juga untuk cara menentukan si magnet batang ini yang mana yang utara, mana yang selatan, kita tentukan sedemikian rupa sehingga gerakan dari si magnet awal itu akan dilawan oleh magnet yang kedua ini. Nah, misal kalau ada magnet sebenarnya itu utara yang mendekati kumparan, dan berarti belakangnya selatan ya. Berarti kumparan ini dia yang berhadapan dengan bagian utara magnet batang, kumparan ini juga utara. Sehingga karena si magnet batang ini mendekati kumparan, tentunya dalam hal ini kita akan melawan hal tersebut, yaitu dengan mendorong atau menolak. Nah, gimana caranya menolak? Ya berarti yang berhadapan harus utara juga, seperti itu. Seperti ini bayangannya. Jadi ada magnet batang utara yang dia mendekat ke kumparan dari kutub utara, di kutub utaranya, maka kumparannya yang dekat dengan yang kutub utara juga utara, sehingga dia akan menolak. Kemudian contoh lagi, ada kutub utaranya magnet batang itu berhadapan dengan kumparan, namun dia digerakkan menjauhi kumparan. Nah, berarti bagian kumparan yang menghadap dengan si kutub utara itu adalah kutub selatan. Kenapa? Karena itu berarti dia akan menarik si batang magnet itu. Berarti yang tadinya batang magnetnya mau pergi, mau jauh, itu malah ditarik. Jadi kita pilih yang berlawanan. Seperti ini. Kemudian misal si kutub selatan yang berhadap dengan kumparan, tapi kutub selatannya menjauhi kumparan. Nah, berarti si bagian kumparan yang menghadapi si batang magnet yang selatan ini ya utara, supaya yang tadinya menjauh itu ditarik menjadi mendekat, seperti ini.
Nah, itu bisa dilihat si batang magnet itu ingin menjauh, tapi kumparannya utara karena ingin menarik ya, jadi berlawanan. Kemudian contoh terakhir, ini kutub selatan batang magnet ini menghadap kumparan dan juga ingin menuju kumparan. Namun kumparannya harus menolak, jadi yang dihadapkan oleh kumparan itu juga yang selatan, seperti ini. Baik, itu langkah pertama. Kita baru menentukan si magnet kumparan ya. Kumparannya kita anggap suatu magnet dan kita telah menentukan kutub utara dan kutub selatan dari magnet kumparan tersebut. Kemudian langkah kedua itu, ya kita masih menganggap kumparan itu sebagai magnet batang. Namun, kita ingin menentukan arus listriknya ya. Nah, arus listrik yang dihasilkan oleh induksi dari barang magnet yang awal. Caranya, kita gunakan aturan kaidah pegangan tangan kanan. Jadi menggerakkan jempol dan ini tangannya dibulatkan seperti ini, seperti itu. Dari situ si ibu jari atau jempol ini menjadi arah garis magnetnya. Dalam hal ini dia ke sana ya, dari sebelah kiri kalau di layar. Kemudian arah arus listrik itu dari keempat jari lainnya, dia mengarah kemana? Dalam gambar ini dia ke atas. Nah, dia ke atas dan di sini kalau kita ikuti garis-garis arus ini, dia ke atas, dia ke sana arahnya, itu kita terus ikuti lilitannya, ternyata dia akan ke sini. Dan nanti dia akan ke atas lagi, kembali lagi dari sini, sehingga dia melilit seperti itu. Jadi itu kita perhatikan lilitannya juga, sehingga kita bisa tahu dia persisnya akan seperti apa arus listriknya. Nah, itu adalah arus listriknya akan arahnya itu. Tapi ingat bahwa ini adalah arus konvensional. Jadi kalau misal ditanya arus yang elektron, ya berarti tinggal dibalik. Nah, mungkin akan ada voltmeter maupun ampermeter juga yang kita juga ingin menentukannya. Nah, dia bisa dikatakan arahnya itu sama dengan arah arus listrik konvensional yang tadi telah ditentukan. Nah, seperti di gambar ini. Jadi, kalau di sini itu dia utaranya ke kanan, berarti lilitannya ke bawah. Nah, kebetulan dia ke bawah ini tuh juga ke bawah sini. Ini ada voltmeter atau ampermeter atau galvanometer. Dia akan seperti terdorong ke sana. Nah, ini seperti itu. Ya, jadi kita kembali lagi ke simulasi ini, kita langsung uji coba. Ini ada magnet, maksudnya kutub utara dan kutub selatan. Kita dekati dan tegangan voltmeter ke arah kiri. Oke, baik, perhatikan. Kita ulang. Jadi di awal kita pilih ini utara nih, selatan kita sudah tahu batang magnetnya. Kemudian ini kumparannya. Berarti kumparannya kalau kita buat batang magnetnya ke kiri mendekati kumparan, maka yang di sebelah kanan kutub kumparan itu pasti utara. Kemudian menggunakan kaidah pegangan tangan kanan, kita tahu bahwa kumparannya tuh arahnya pasti cenderung ke bawah. Nah, mari kita ikuti lilitannya ke bawah. Dia akan ke sini. Ini arus konvensional, sini, kemudian ke sini. Sini. 1, 2, 3. Akan seperti itu. Jadi kita bisa lihat bahwa mengalirnya akan seperti ini. Itu konvensional. Nah, kalau konvensional itu harusnya kutub positif di sini, yang negatif taruh sini. Nah, kalau seandainya ini positif negatif dan sesuai arus konvensional tadi sudah ditentukan, berarti pasti ini akan bergeser ke positif jarumnya ya. Namun ini terbalik, jadi tentu jarumnya akan negatif. Ayo kita coba. Yap, betul. Jadi ternyata betul jarumnya ke kiri. Dan nanti kalau kita tarik ke kanan, itu pasti akan jarumnya akan ke positif ke kanan. Nah, kita coba untuk
yang keadaan si magnet batang ini menjauhi. Jadi kalau dia menjauhi, maka kutub yang menghadapi kutub utara ini pasti kutub selatan kumparan, berarti menggunakan kaidah pegangan tangan kanan itu jempolnya ke sana dan lilitannya ke sini. Jadi dia ke sana ya, dia ke sana arahnya. Jadi kita perhatikan, mungkin akan sedikit sulit kalau melihatnya di sini. Arahnya ke sana. Ya, dan jadi inti arah ke sana. Ini arus positif ke arus negatif sesuai dengan pengaturan di voltmeternya. Berarti pasti akan ke kanan, ke positif. Ya, benar. Nah, coba kalau kita balik. Ini selatan dan ini utara. Nah, berarti kalau kita coba masukkan ke sana, pasti yang ada di sini adalah kutub selatan. Kenapa? Karena dia akan mencoba menolak. Konsepnya begitu ya. Kemudian menggunakan aturan pegangan tangan kanan, jempolnya ke sana, ibu jari ke sana, berarti dia akan ke sana ya, ke sini ya. Dia arusnya ke sana. Ya. Nah, ini sesuai dengan pengaturan pada voltmeter, berarti pasti akan ke arah positif. Ya, seperti itu. Kemudian kalau, ya apalagi kalau kita masukkan ya. Tapi kalau kita tarik keluar, berarti si kumparan ini akan coba menolak penarikan tersebut atau mencoba menariknya. Berarti yang dekat dengan kutub selatan magnet batang adalah kutub utara kumparan, sehingga bisa menarik ya. Kemudian menggunakan kaidah pegangan tangan kanan, jempolnya ke sana, berarti berarti jari lainnya akan seperti ini. Ya, dia ke sana, jadi kalau kita ikuti dia, maaf ini tidak terlihat ya. Kalau kita ikuti, dia akan ke sini. Arus konvensional, sini, ke sini, ke sini, ke sini. Nah, tapi pengaturan di voltmeter terbalik, berarti pasti kalau kita lakukan itu akan ke negatif ya. Ya, betul. Baik. Lanjut ke rumusan hukum Faraday. Jadi sejauh ini hukum Faraday telah kita jelaskan sebagai hukum kejadian magnet bisa menghasilkan listrik. Tapi yang belum kita bahas adalah berapa banyak listrik yang timbul gitu. Misal kita ketahui medan magnetnya sekuat sekian. Kemudian listriknya akan sesekian. Seberapa yang muncul GGL-nya. Nah, mari kita kembali ke sini. Jadi untuk bisa menentukan atau menemui rumus untuk hal-hal seperti itu, kita perlu tentukan dulu apa saja sifat-sifat dari kejadian ini. Jadi yang pertama, ini medan magnetnya ya. Dan ini kita kasih, kita dapat pilihan, ada yang lebih banyak lilitan. Nah, kalau kita gerakan dari sini, itu dia akan sedikit goyangnya, dan kita juga tahu bahwa kalau kita diamkan ya dia tidak akan bergerak. Kalau kita semakin dekat, dia akan semakin besar, dan walau dekat sekali dia akan sangat besar menyimpangnya. Tapi sekalipun dia ada di dalam, kalau kita diamkan saja juga dia diam. Ya. Kemudian ya kalau selama dia bergerak ya, dan makin dekat dia dengan kumparan, maka makin banyak efeknya. Bandingkan dengan yang lilitannya lebih sedikit. Ini sudah di sini saja dia baru segitu. Kalau di sini lebih banyak ya. Jadi kita tahu bahwa kalau lilitannya lebih banyak,
Setelah kita splan ini. Nah, dengan lilitan yang lebih banyak, maka dia efeknya akan lebih besar arus atau tegangan yang dihasilkan ya. Kemudian kalau kita semakin cepat, ini kan pelan ya. Tapi kalau cepat, itu dia bisa lebih banyak. Ini pelan, ini cepat. Ya, itu baru dua hal. Kemudian ada lagi yang ada simulasi lain. Ini juga dari FET, namun berbeda aplikasi atau berbeda simulasi. Nah, ini sebenarnya sama. Ini juga eksperimen atau percobaan yang tadi, namun dalam bentuk yang berbeda. Nah, ini kita bisa coba hal lainnya, yaitu kuat magnet. Jadi tadi di simulasi sebelumnya tidak ada pilihan kuat magnet, namun di sini ada. Jadi kalau kita coba kuatnya hanya 21%, maka ini juga dikit ya efeknya. Namun kalau kita coba kuat yang lebih besar, efeknya akan sangat besar. Lebih besar lagi dari yang kalau hanya 20%. Ini 100, dia penyimpangannya besar sekali. Dan ini kita bisa tambah kumparannya, kita juga bisa memperbesar kumparannya sehingga efeknya lebih terasa, sangat lebih terasa. Kita juga bisa membaliknya. Nah, jadi sifat-sifat dari nilai GGR induksi elektromagnetik ini apa saja yang tadi yang sudah kita temui tadi? Yang pertama, kalau lilitannya semakin banyak, maka nilai GGR induksi yang timbul akan semakin banyak atau semakin besar. Kemudian ini mungkin agak aneh ya, semakin cepat perubahan flux magnetik, maka semakin besar nilai GGR induksi. Nah, apa yang dimaksud dengan flux magnetik? Flux magnetik adalah garis-garis dari medan magnet. Jadi karena lebih banyak garis-garis magnet, medan magnet yang menyentuh kumparan, maka nilai GGR induksi akan semakin besar. Nah, ini dapat menjadi beberapa hal. Misal, cepatnya gerakan. Nah, maka GGR induksi akan juga lebih besar. Kenapa? Karena perhatikan di sini adalah semakin cepat perubahan. Semakin cepat perubahannya. Jadi, kalau dia berubah jumlahnya dalam waktu yang pelan, atau mungkin kita gerakan dalam gerakan yang pelan, sehingga dia perubahan atau dia memang dia bertambah jumlah flux magnetik yang menyentuhnya, namun dia bertambah dalam waktu yang pelan, sehingga dia nilai GGR induksinya juga tidak terlalu besar. Namun kalau kita buat lebih cepat gerakannya, akan lebih banyak flux magnetik yang menyentuhnya dalam waktu yang singkat, sehingga GGR induksinya akan lebih besar. Kemudian kita juga perhatikan jarak ya. Dan memang ya cukup sederhana sebenarnya, kalau jaraknya semakin dekat, maka flux magnetik yang menyentuhnya akan lebih banyak. Kemudian kita juga melihat bahwa kuat medan magnet itu juga mempengaruhi seperti yang tadi 20%, 70%, 100%. Sebenarnya kuat medan magnet itu diukur dengan Tesla, namun pada simulasi tadi memang dia kebetulan diukur dengan persentase. Nah, ini perumusannya. Jadi tadi sifatnya apa? Sifat utamanya adalah jumlah lilitan. Semakin banyak maka akan semakin besar, dan cepat perubahan flux magnetik. Nah, berarti cepat berarti ini terhadap waktu ya. Jadi rumusnya seperti ini. Epsilon sama dengan min N dV per dt. Nah, ini adalah turunan. Turunan maksudnya cepat perubahan ya dihitungnya dengan turunan. Sebenarnya dengan delta juga bisa. Nah, di sini si epsilon ini adalah nilai GGR induksi, satuannya tegangan, volt ya, volt. N-nya adalah jumlah lilitan, dia tidak ada satuan. Lalu si V ini adalah flux magnetik, satuannya Weber. Kita juga bisa menggunakan si V ini sebagai
B kali A kali cos theta. Nah, kalau kita sedang mencoba mengukur flux magnetik ini, mungkin dalam konteks ini agak aneh ya, kok ada A, ada luas gitu. Luas apa yang dimaksud? Nah, ini sebenarnya konteksnya dalam mengukur flux magnetik secara umum. Jadi si B itu adalah kuat medan magnet pada bidang. Bidang apa? Nah, kita kalau ingin mengukur flux magnetik itu kita perlu suatu bidang acuan. Kita tidak bisa sekedar menyebutkan, oh flux magnetiknya sekian. Nah, ini flux magnetiknya sekian itu biasanya dimaksud pada bidang tertentu. Nah, mungkin bidangnya itu kalau di yang tadi itu bisa menjadi bidang kumparan luas atau penampang ya, bidang penampang kumparan. Nah, si B ini adalah kuat medan magnet pada bidang tersebut ya. Satuannya Weber per meter kuadrat. A itu luas bidang, satunya meter kuadrat, dan theta adalah sudut antara garis-garis medan magnet dengan arah tegak lurus terhadap bidang. Nah, mungkin si cos theta ini mungkin tidak terlalu diperlukan karena pasti ya kalau ada bidang kita punya garis medan magnet itu kita pasti mengukurnya ya tegak lurus. Tapi mungkin kadang ada beberapa orang iseng yang dia malah mengambil bidangnya tidak tegak lurus. Nah, kalau ada orang-orang seperti itu kita ada rumus ini dengan cos theta agar perhitungannya tetap sama hasilnya. Nah, dan T adalah waktu, dan mungkin kalian sempat bertanya-tanya itu kenapa ada tanda minusnya. Nah, tanda minusnya tuh hubungannya ya ada hubungannya dengan hukum Lenz yang tadi yang masalah kebalik ya. Dan ini sebenarnya tidak terlalu diperlukan dalam perhitungan, jadi bisa diabaikan. Selanjutnya kita ke materi induksi diri. Nah, induksi diri, induksi pada diri sendiri. Berarti induksinya yang semua fenomena tadi itu malah terjadi pada suatu kumparan dengan dirinya sendiri. Nah, jadi seperti ini. Misal ada kumparan yang dialiri arus listrik. Dan ya dari arus listrik itu akan muncul medan magnet. Kemudian dari medan magnet itu muncul lagi geger induksi. Dan dia berlawanan arah dengan arus yang awal ya. Dan kemudian karena ada pengurangan dari arus arah, ya karena dilawan, dan ada penguatan dari arus yang berlawan arah, maka akan muncul medan magnet. Dan medan magnet ini akan berlawanan arah dengan medan magnet yang sebelumnya. Jadi ya seperti kejadian tadi lah, dan setelah beberapa saat tuh akhirnya mereka akan stabil, seperti yang sudah disebut tadi. Nah, ini fenomena ini disebut induksi diri, ya karena induksi terjadi pada kumparannya sendiri, ya, disebabkan oleh kumparan dan juga terjadi pada kumparan. Dan ini terjadi dengan sesuai dengan hukum Lenz. Nah, tapi seandainya arus listrik ini malah awalnya disebabkan oleh medan magnet dan bukan dia dialiri, tapi memang disebabkan oleh medan magnet, maka medan magnet ini yang mengawali akan nanti berbalik arah dengan medan magnet yang nanti dihasilkan oleh arus listriknya. Dan dia akan dan medan magnet yang mengawali semua ini akan searah dengan arus listrik, dengan medan magnet yang dimunculkan oleh arus listrik yang berlawanan arah. Nah, mungkin kalau dalam kata-kata ini agak ribet, tapi sebenarnya bisa dibayangkan dan sebenarnya cukup masuk akal kok. Nah, untuk induksi diri ini sebenarnya fenomenanya itu tidak benar-benar sama di semua kumparan ya. Nah, adapun kumparan yang dibuat khusus untuk memanfaatkan fenomena tersebut disebut induktor. Nah, untuk tiap induktor tuh berbeda-beda ya. Jadi bukan berarti semua induktor tuh sama, kemudian pasti kejadiannya akan sama, geger induksinya sama, dan lain-lain. Nah, jadi untuk membedakannya itu tiap induktor itu punya suatu nilai yang disebut induktansi diri. Dan induktansi diri itu dapat mengukur sifat-sifat seperti mungkin berapa besar geger induksi yang timbul, atau berhubungan dengan kecepatan, atau yang lain-lain. Jadi kalau ada dua induktor yang nilai induktansinya berbeda, nah, maka ya kejadiannya akan berbeda. Namun kalau dia nilainya sama, maka fenomena induksi diri yang dialami itu akan sifatnya mirip ya, mungkin geger induksinya sama atau yang lainnya.
Nah, nilai induktansi ini dilambangkan L dan dia didefinisikan sebagai perbandingan gegel induksi yang dihasilkan dengan laju perubahan kuat arus listrik. Jadi si gegel induksi ini dibagi dengan perubahan arus listrik di turunan arus listrik terhadap waktu. Atau mungkin juga dapat sebagai perubahan arus listrik dibagi perubahan waktu. Nah, ini sama saja. Mungkin dalam beberapa kasus lebih baik pakai turunan dan dalam beberapa kasus lainnya lebih baik menggunakan sekedar perubahan. Nah, tergantung konteksnya. Nah, adapun satuan induktansi itu adalah Henry dan namanya berasal dari Joseph Henry. Si Joseph Henry ini dia menemukan sifat induksi ini secara terpisah dari Michael Faraday maupun Emil Lenz, makanya dia ya berbeda ya, satuannya bukan Faraday lagi, bukan Lenz lagi. Nah, kalau kita lihat pada rumus tadi, induktansi diri itu sama dengan gegel induksi dibagi laju perubahan arus listrik. Nah, berarti ada hubungan gegel induksi dengan induksi diri. Nah, berarti dari persamaan yang tadi itu kita juga bisa sedikit merubah sehingga yang tadinya dari induktansi sama dengan menjadi GGL sama dengan, jadi rumus seperti ini. Nah, lagi-lagi tanda negatif itu karena berhubungan dengan hukum Lenz ya, jadi bisa diabaikan dalam perhitungan. Dan si induktansi ini ternyata dia perannya sebagai semacam koefisien atau konstanta perbandingan antara GGL induksi dengan perubahan arus listrik dibandingkan dengan waktu. Nah, ternyata di sini induktansi diri dia juga berperan sebagai koefisien ya, atau konstanta perbandingan antara gegel induksi dengan laju perubahan arus listrik. Nah, rumus yang di sebelah kiri sebenarnya juga dapat diperoleh dari perbandingan ini. Nah, mungkin ini perbandingannya sangat panjang dan kurang terbayang, tapi kita lihat satu-satu. Maksudnya, yang pertama, gegel induksi berbanding lurus dengan perubahan flux magnetik dibandingkan dengan waktu. Nah, ini jelas ya karena rumus gegel induksi untuk dari percobaan Faraday tadi. Nah, selanjutnya kita perhatikan perubahan flux magnetik terhadap waktu berbanding lurus dengan perubahan kuat medan magnet terhadap waktu. Nah, ini bisa dilihat karena ada rumus V sama dengan B kali A kali cos theta, berarti pasti berbanding lurus ya. Nah, terakhir yang ini, perubahan kuat medan magnet terhadap perubahan arus listrik. Nah, ini bisa dilihat dari rumus kita ketika kita ingin menghitung medan magnet yang mungkin telah kalian lakukan di bab sebelumnya, itu ada terlibat arus listrik ini, makanya dia bisa berbanding lurus. Nah, kita bisa mengambil kesimpulan yang panjang, mungkin ya panjang ya, bahwa sepertinya berarti secara tidak langsung si gegel induksi ini berbanding lurus dengan arus. Nah, oleh karena itu, karena dia berbanding lurus, pasti ada konstanta perbandingannya dong. Nah, dari situlah kita bisa mendefinisikan si induktansi diri ini sebagai konstanta perbandingan, sehingga gegel induksi sama dengan L dikali DI dt, seperti yang di sini sebelah kiri, dan ada tanda minusnya untuk menunjukkan hubungan dengan hukum Lenz. Nah, tadi ada rumus induktansi diri dengan gegel induksi dan arus listrik ya. Namun bagaimana kalau yang kita ketahui itu malah jumlah lilitannya? Nah, untuk itu kita bisa menguraikan, jadi berawali dengan yang tadi kita peroleh epsilon atau gegel induksi sama dengan induktansi kali turunan arus terhadap waktu. Kemudian kita uraikan si gegel induksi ini sama dengan minus N dV dt. Nah, ini sama dengan minus L dI dt. Nah, kedua ini sama-sama memiliki dt, berarti bisa kita integralkan. Nah, setelah kita integralkan, ini minus N dan minus L itu ternyata dia tidak berubah terhadap waktu sehingga bisa dikeluarkan. Kemudian integral ini kita selesaikan menjadi minus N V sama dengan minus L I. Ini tanda minusnya bisa dihilangkan,
dan kita bisa tukar posisi. Kemudian untuk mendapatkan nilai I, nilai L bisa dibagi dengan I, maka didapatkan L sama dengan N kali V per I. Nah, ini tadi pakai diferensial dan integral ya. Tapi sebenarnya tidak perlu pakai integral dan diferensial kalau kita menggunakan delta V, delta T, dan delta I, delta T, dan bukan DI, dV, dt, DI, dt, itu juga bisa terbuktikan seperti ini. Jadi tidak perlu khawatir ya. Nah, kemudian bisa lanjut lagi. Tadi kan dari GGL induksi dengan perubahan arus listrik. Kita coba lagi dengan jumlah lilitan dan flux magnetik. Nah, flux magnetik ini masih memerlukan, ya kita perlu tahu ya magnetnya sekuat apa. Tapi itu biasanya bisa kita hitung dari mungkin sifat si kumparan atau solenoida ini. Tapi kenapa tidak kita uraikan juga? Kan juga bisa. Nah, coba di sini dari tadi L sama dengan N kali V per I, V bisa kita uraikan menjadi B kali A. Nah, cos theta ini kita anggap kita anggap sudah lurus ya. Sehingga jadi N kali B kali A per I. Si B ini kita pisahkan dulu karena akan kita ubah ke rumus medan magnet, kuat medan magnet untuk solenoida. Nah, baru kita kalikan ini mu 0 kali N kuadrat. Nah, ini dicoret karena ternyata sama. Terus ini kali A dibagi L akan muncul seperti ini rumusnya. Jadi ini rumus induktansi untuk solenoida. Dan ini murni menggunakan sifat-sifat solenoida, yaitu dia jumlah lilitannya berapa, dia luas penampangnya berapa, dan dia panjangnya berapa. Jadi tidak perlu kita hitung dulu dia medan magnetnya berapa misalnya. Dan ini satuan-satuannya. Kemudian kalau ada dua kumparan yang berdekatan, kan salah satu, misalnya dia ada satu kumpulan dari dua yang berdekatan itu dia dialiri arus listrik. Kemudian ya akan muncul medan magnet. Tapi medan magnet ini akan menyentuh si kumparan kedua. Berarti akan muncul dong listrik. Nah iya betul, akan muncul listrik. Jadi kalau ada dua kumparan yang dekatkan, kemudian ya salah satu dialiri listrik, ya akan muncul magnet, medan magnet ya. Kemudian medan magnet ini, flux magnetnya itu akan mengenai kumparan kedua, sehingga si kumparan kedua ini juga mendapatkan GGL induksi. Nah, berarti meskipun mereka tidak menyentuh, namun dengan kekuatan induksi elektromagnetik mereka ternyata bisa dikatakan semacam menghantarkan, seperti seolah-olah dia menghantarkan listrik gitu. Nah, ini fenomena ini disebut induksi bersama atau induksi timbal balik, karena dia dari antara dua kumparan ya, dua rangkaian yang berbeda. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi generator. Nah, generator dari namanya mungkin bisa terlihat dia bermaksud untuk menghasilkan listrik. Jadi, menggunakan prinsip induksi elektromagnetik yang tadi ternyata bisa menghasilkan listrik ya. Dari medan magnet, kemudian listrik bisa menghasilkan medan magnet juga, ya kenapa kita tidak coba memanfaatkan. Nah, ada loh ternyata yang udah coba manfaatkan. Jadi dari simulasi ini ada air, ini ada keran, dan ini ada roda dengan batang magnet, dan ini ada kumparan. Bisa kita nyalakan keran airnya, wow, lihat. Jadi si roda ini dia terkena air, kemudian air ini memutari rodanya, sehingga batang magnet ini juga ikut berputar. Nah, karena batang magnet ini ikut berputar, berarti kan bahwa si batang magnet ini, ingat, dia juga punya flux magnetik. Dia ada flux magnetik yang sedang muncul dia keluar dari yang utara dan dia masuk ke yang selatan. Nah, ini berputar, berarti flux magnetik itu juga semua ikut berputar. Sehingga si kumparan ini dia mengalami banyak flux magnetik baru yang menyentuhnya dan banyak flux magnetik yang meninggalkannya. Berarti ada banyak perubahan flux magnetik.
Nah ini makanya dia sangat mini budak ya, malah dia karena flux magnetiknya dia terus berbalik, dia yang tadinya ke sana sekarang malah ke sana gitu, jadi dia bolak-balik jadinya. Nih lihat, perhatikan elektronnya, ini bukan konvensional, nih elektronnya, ini elektronnya ke kemari ke sana kemari, dan ini menghasilkan arus yang sepertinya bolak-balik, tidak seperti biasanya yang kita lihat arus DC atau yang langsung searah. Ini arusnya malah bolak-balik. Nah ini disebut arus AC. Dan ternyata karena induksi elektromagnetik, ternyata kita bisa menghasilkan arus yang bolak-balik. Jadi tidak hanya searah. Nah ini sebenarnya tadi itu generator yang agak aneh ya, sebenarnya jarang ada, zaman sekarang ada generator seperti itu. Tapi ya ada saja untuk eksperimen, ya tidak masalah. Tapi pada umumnya kalau pada yang digunakan sekarang-sekarang ini, setidaknya untuk generator DC itu seperti ini. Jadi ya mungkin ini bagian-bagiannya agak membingungkan, tapi intinya begini, ada magnet kutub utara dan kutub selatan. Kemudian flux magnetik ada yang ke sana. Nah, ini ada konduktornya dan dia ada cincin di sini yang disebut kumulator. Nah, cincin ini berhubungan dengan si konduktor ini, berhubungan, dan si konduktor ini juga kita putar dengan sumbu putar. Kita putar ke sana, si kumulator ini juga ikut berputar. Sedangkan ada carbon brush atau sering disebut Bostel, ini dia akan menempel dengan si rangkaiannya. Jadi ketika kita putar ke sana, awalnya dia berawal flux magnetik seperti ini, berarti dia listriknya dapat kita tentukan dengan aturan tangan kanan, dia akan ke sini. Namun ke sininya itu kemana? Apakah ke sini atau ke sini? Nah itu pasti dari sini. Nah di sini akan muncul arus listrik. Arus listriknya bisa dikatakan dari sini ke sini. Nah ketika diputar, itu nanti posisinya akan berbalik, sehingga kita putar, nanti yang biru di sini, yang merah di sini, berarti malah ke sana. Nah namun yang berputar itu tidak hanya konduktornya saja. Nah kalau konduktornya saja yang berputar, pasti malah yang dihasilkan adalah AC. Tapi di sini ada kumulator yang juga ikut berputar. Jadi yang biasanya sini positif, ketika diputar dan yang sini malah menjadi negatif, si kumulator ini juga ikut diputar, sehingga yang tadi dibalik akan dibalik kembali, sehingga si gegel induksi ini tetap DC seperti ini di grafiknya. Jadi dia naik turun, kemudian dia tidak ke bawah, tidak negatif ya, dia malah naik lagi karena sudah dibalik kembali. Bandingkan dengan kalau di AC. Nah di AC seperti ini, sama sih, kita putar, kemudian sekarang ini ada cincinnya atau stick ring, itu ada dua. Kenapa ada dua? Itu ya agar tidak seperti DC tadi, karena kalau seperti DC tadi itu malah dibalik kembali. Nah ini bisa dikatakan kita balik dua kali. Jadi ini dia AC, kemudian kita balik sekali, balik lagi menjadi AC lagi. Kenapa tidak langsung dihubungkan? Nah karena ya masa ya dikawat di sebelah sininya tiba-tiba putar gitu kan. Nah berarti ini kawatnya kan, misalnya kawatnya kaku ya, kenapa tidak langsung dihubungkan ke situ? Karena ya kawatnya kaku, kita tidak bisa langsung berputar seperti itu, kita harus menggunakan bantuan si cincin ini. Namun karena kalau cincinnya hanya satu akan menghasilkan DC, maka kita gunakan cincin dua agar dibalik lagi menjadi AC. Dan ini bagian-bagiannya. Nah, dari yang dihasilkan dari generator, kita dapat rumuskan. Kita berawal dari rumus intinya, kemudian kita jabarkan si V ini
BA cos omega T. Nah, omega ini apa? Omega ini adalah kecepatan sudut. Nah, yang dimaksud dengan kecepatan sudut adalah kecepatan berputarnya generator dalam radian per detik. Nah, ingat bahwa 2pi radian itu sama dengan 360 derajat. Jadi, kita masukkan ke sini dalam radian per sekon ya, jadi harus dikonversi terlebih dahulu dari derajat menjadi radian. Kecepatan dia putarnya sudah putar seberapa radian per 1 detik. Nah, ini biasanya mungkin kita lihat BA cos theta ya. Tapi ini tetanya karena dia berubah-ubah dengan waktu, jadi kita gunakan kecepatannya dan waktunya sehingga kita peroleh semacam posisi sudut. Nah, itu yang akan menjadi sudut atau theta. Jadi dalam sudut tertentu yang dan sudut ini tuh berubah tiap waktu, makanya ada faktor waktu di sini. Dia akan mendapat nilai Geigel induksi yang berbeda-beda, makanya ini fungsi waktu. Nah, dari turunan ini bisa langsung kita ambil BA-nya tidak tergantung waktu, berarti kita bisa keluarkan. Kemudian cos omega T diturunkan terhadap waktu akan menjadi sin omega T dikali omega, berarti seperti ini. Geigel induksi sama dengan N kali B kali A kali omega kali sin omega T. Nah, nilai fungsi sinus yang maksimal adalah 1, seperti sudah kita tahu, sehingga nilai maksimum dari ini secara keseluruhan ya pasti NBA omeganya dong. Nah, berarti si Geigel induksi ini bisa kita rumuskan kembali menjadi Geigel induksi maksimum dikali sin omega T. Dan sekarang kita masuk ke materi terakhir, yaitu mengenai transformator. Nah, si transformator ini menggunakan sifat induksi bersama ya, karena ada dua kumparan yang berdekatan, kemudian salah satu dialiri arus listrik, dan yang satunya lagi akan terkena medan magnetnya, sehingga juga akan ada arus listrik. Nah, perhatikan di sini ada kumparan yang di sini dia dialiri DC. Jadi bahkan DC atau AC dia sama-sama akan mendapatkan efek ini. Jadi kalau kita gerakkan ke sini, itu dia juga akan bergerak. Nah, karena ini DC, jadi kita masih harus gerakan secara manual ya. Jadi sebenarnya dengan DC ini dia sekedar menghasilkan medan magnet yang tetap. Nah, karena medan magnetnya tetap itu sama saja seperti magnet batang yang tadi. Nih, jadi seperti ini. Masih harus digerakkan. Namun, kalau dia AC, maka ya dia sudah berubah sendiri ya. Dan ini juga kita bisa setting, ubah dia menjadi amplitudenya besar atau amplitudenya kecil, sehingga nilai arusnya kecil atau nilai arusnya besar juga bisa. Dan ini frekuensinya juga bisa kita perbesar sehingga dia sangat cepat bergeraknya atau kita lambatkan. Nah, mari kita dekatkan ke sini. Oke, belum terlalu terang. Oh ya, ini ada indikator lain dengan jarum ya. Masih pelan, sangat pelan, tapi kalau frekuensinya kita coba percepat, dan dekatkan lagi, wow, sangat besar. Apalagi kalau kita tambahkan lilitannya di sini, dan kita perbesar juga luas penampangnya, dan frekuensinya kita percepat. Perhatikan, wow, jarumnya sangat cepat. Jadi ini sebenarnya mirip dengan yang tadi mengenai induksi bersama, di mana dia sekedar semacam menghantar dari satu rangkaian ke rangkaian yang lain. Namun selain itu sebenarnya transformator itu dia gunanya tidak hanya memanfaatkan induksi bersama, namun dia juga berguna untuk merubah tegangan. Nah, gimana caranya dia merubah tegangan?
dia bisa mengubah tegangan karena tegangan itu berhubungan dengan arus. Dan ini juga bisa dihubungkan dengan arus melalui indukansi. Jadi secara tidak langsung dia ternyata bisa mengubah tegangan. Nah, spesifiknya seperti apa? Spesifiknya untuk semua transformator ini selalu berlaku Vp per Vs sama dengan Np per Es. Nah, apa itu Vp dan Vs, Nps? P itu artinya primer dan S artinya sekunder. Nah, maksudnya apa? Primer adalah yang mengawalinya, yang dialiri arus listrik. Sedangkan yang sekunder itu yang menerima medan magnet ini sehingga dia juga dialiri. Jadi primer itu yang mengawalinya, sekunder itu yang mengalami efek dari primer. Ini selalu berlaku tegangan perbandingan tegangan itu sama dengan perbandingan jumlah lilitan. Jadi ternyata dari sekedar mengubah jumlah lilitan itu kita juga bisa mengubah tegangan. Tapi bagaimana dengan arus? Nah, tapi tiap transformator itu juga berbeda-beda ya dengan hubungan tegangan dengan arus. Jadi itu kita tidak bisa langsung mengambil kesimpulan untuk semua transformator. Nah, tapi ada jenis transformator yang kita namakan transformator ideal. Dan ini sebenarnya angan-angan. Kita lihat bahwa di transformator ideal itu berlaku perbandingan seperti ini. Nah, mungkin agak terbalik ya. Vp per Vs sama dengan Is per Ip. Atau bisa juga merumuskan IP sama dengan VSIS. Ya. Tapi pada kenyataannya sebenarnya nggak ada transformator yang ideal di dunia nyata ini. Yang 100% benar-benar ideal itu tidak ada. Nah, kenapa? Karena si transformator ini dia kan mengubah energi mekanik atau gerak, ya seperti gerak magnet ya, dia menjadi energi listrik. Ya, tapi energi itu kadang dia tidak akan sempurna bisa sepenuhnya dia jadi energi listrik. Kadang energi itu malah hilang menjadi panas misalnya. Jadi kalau di dekat-dekat listrik kita sentuh itu dia akan muncul panas karena ya energi itu hilang yang tadinya harusnya buat listrik malah untuk munculkan panas. Nah, jadi ada energi yang hilang dan tiap transformator tuh kita bisa ukur dia semacam persentase efisiensinya berapa. Jadi kita bandingkan antara daya sekunder atau daya yang diterima dengan daya primer atau daya yang dari awal diberikan. Nah, ini juga dapat diuraikan jadi VSIS per VPIP. Nah, kalau kalian iseng melihat di sini, ini VPIP sama dengan VSIS. Nah, itu berarti PP sama dengan PS itu berarti daya awal sama dengan daya akhir itu dalam transformator ideal. Namun tidak ada transformator yang ideal sehingga ini ada persentase efisiensi atau perbandingan antara yang sekunder dengan yang primer. Nah, untuk menghitung daya yang hilang tuh sederhana seperti ini saja. Jadi yang ya akhir dikurang yang awal. P keluar dikurang P masuk atau PS dikurang PP. Yang sekunder dikurang yang primer. Nah, ini untuk tautan-tautan. Kalau ada yang ingin mencoba simulasi FET dan di situ juga kita bisa mencari banyak simulasi lainnya dan tidak hanya di fisika saja, juga bisa di kimia, biologi dan lain-lain. Jadi ini yang digunakan untuk presentasi kali ini adalah dua ini. Ya, sekian untuk presentasi dan penjelasan kali ini. Kurangnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.